basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar siswa atau siswi semuanya mengetahui apa itu pemakaian khamar, kemudian mengetahui apa sih hukum minuman keras itu, kemudian mengetahui hak atau hukuman orang yang meminum khamar, dan mengetahui hikmah diharamkannya minum khamar. Baiklah anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi hari ini, ada yang tahu tidak? Kita minggu kemarin membahas materi tentang apa? Qadzof. Ya, apa itu qadzof? Qadzof secara bahasa yaitu melempar dengan batu atau yang semisalnya, atau disebut dengan al-ramyu bil hijarah wal walika. Adapun menurut istilah, qadzof adalah melempar tuduhan zina kepada seseorang yang dikenal baik secara terang-terangan. Ya, selain ada pengertian, ada apa lagi? Ada yang masih ingat? Ya, apa itu hukum qadzof? Hukum qadzof itu dalam Quran surah An-Nur ayat 23. Ya, benar. Terdapat dalam surah An-Nur ayat 23. Terus apa lagi? Qadzof. Apa itu? Hakikatnya hukuman bagi pelaku qadzof itu adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka dan cambuk 40 kali bagi budak, karena hukuman budak setengah hukuman orang yang merdeka. Baiklah, berarti kalian masih ingat ya tentang materi minggu kemarin. Baiklah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang materi tentang itu meminum khamar. Jadi, khamar secara definisi bahasa, khamar itu mempunyai arti penutup akal. Kemudian secara istilah syar'i, khamar itu adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Kemudian berpijak dari definisi syar'i ini, cakupan khamar tidak hanya terkait dengan minuman, akan tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi, baik makanan atau minuman yang memabukkan dan membuat manusia itu tidak sadar, semisal seperti ganja, heroin, obat bius, dan minuman keras lainnya ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tiap-tiap yang memabukkan disebut khamar dan tiap-tiap khamar hukumnya haram. Setelah kita tahu tentang pengertian khamar, yang subbab pertama yaitu pengertian khamar, dan yang kedua itu ada hukum minuman keras. Jadi hukum minuman keras ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90. Jadi hukum minuman keras ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90. Silakan Putria, tolong dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sungguh minuman keras kemudian berkuda untuk berhala dan mendominasi peliharaan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Kesimpulan dari ayat ini yaitu adalah ayat tersebut berisi penegasan bahwa meminum khamar dan berjudi adalah perbuatan setan yang harus dijauhi. Rasulullah mendefinisikan khamar itu sebagai segala sesuatu yang memabukkan, hukumnya adalah haram. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, khamar dan berbagai macam jenis judi disebut sebagai dosa besar. Nah, meskipun memiliki manfaat, namun mudaratnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Baiklah, Ibu menjelaskan tentang sebab yang selanjutnya, yaitu adalah hak meminum khamar atau hukuman bagi orang yang telah meminum khamar. Nah, sebagian ulama telah sepakat akan haramnya khamar. Mereka juga sepakat bahwa orang yang meminumnya itu wajib dikenai hukuman atau hak ya. Baik dia mengkonsumsi sedikit ataupun banyak, tetap dikenai hukuman. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
hukmah kira-kira. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamr. Nah, yang pertama itu menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Di antaranya Imam Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka itu berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras itu 80 kali. Kemudian menurut pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Syafi'i, Abu Dawud dan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa jumlah had minum khamr adalah 40 kali campur. Tetapi imam atau hakim itu boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan takzir yang merupakan hak imam atau hakim. Alat yang digunakan untuk menghukum peminum khamr bisa berupa sepotong kayu, sandal, sepatu, tongkat, tangan, atau alat pukul lainnya. Lalu ibu akan menjelaskan tentang sebab yang terakhir, yaitu adalah hikmah diharamkannya minum khamr. Nah, jadi hikmah kenapa khamr itu dilarang? Yang pertama yaitu adalah agar masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minum khamr. Karena dengan meminum khamr, apalagi kalau misalnya dia sudah pecandu gitu ya, minum khamr itu bisa saja dia ingin mendapatkan khamr itu dengan entah itu dengan maling atau mendapatkan uang membeli khamr tersebut. Paham ya? Kemudian yang kedua itu menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minum khamr. Karena khamr ini banyak mudaratnya tadi daripada manfaatnya. Kemudian yang ketiga itu masyarakat terhindar dari siksa, kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamr. Nah, sebagaimana untuk adanya khamr selain mengakibatkan berbagai macam penyakit tadi, juga menjadikan mental pecandunya itu tidak stabil. Jadi mentalnya itu terganggu gitu ya. Dikit-dikit emosi orang yang pecandu meminum khamr, dikit-dikit mau mengajak berantem orang gitu. Ya karena dia tuh mungkin stres ya kalau dia meminum khamr tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah menjaga hati agar tetap bersih, jernih dan dekat kepada Allah Ta'ala. Karena khamr akan mengganggu kestabilan jasmani dan rohani hati pecandu khamr dari hari ke hari. Apalagi sudah pecandu ya, mungkin mentalnya sudah sangat terganggu karena dia sering minum khamr. Paham ya anak-anak sampai sini? Baiklah, setelah ibu menjelaskan tentang apa itu pengertian khamr, kemudian hukum minuman keras itu terdapat dalam surah apa, dan had atau hukuman orang yang meminum khamr itu seperti apa, dan hikmahnya itu seperti apa gitu ya orang yang meminum khamr, ibu sudah jelaskan. Sekarang ibu beri waktu kalian sekitar 10 menit untuk membaca buku kembali. Nah, setelah itu ibu akan mengadakan kuis ya anak-anakku. Mengadakan kuis. Jadi nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu, dia akan mendapatkan nilai yang lebih. Jadi harus cepat ya. Nah, silakan dibaca bukunya. Nah, baiklah, ibu akan bertanya apa itu had atau hukuman dari orang yang minum khamr. Siapa yang bisa disebutkan? Ya. Jadi hak atau hukuman orang yang minum khamr itu ada dua pendapatku. Jadi yang pertama jumhur ulama atau mayoritas ulama, diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Mereka itu berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras itu 80 kali. Nah, untuk yang kedua itu Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan Abu Dawud itu berpendapat bahwa jumlah had minuman khamr ada 40 kali. Jadi setengahnya dari yang didapatkan untuk ulama seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya, benar sekali. Jadi Yuni mendapat nilai tambah ya dari ibu. Nah, kemudian siapa lagi yang bisa
istilah syar'i, khamr adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan atau menghilangkan fungsi akal. Ya, benar sekali. Dan juga mendapatkan nilai tambah dari Ibu. Kemudian Ibu akan bertanya lagi, apa itu hikmah dari dilarangnya meminum khamr? Apa itu? Ya, Putri ya, silakan. Hikmah dilarang minum khamr itu pertama agar masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minum khamr. Yang kedua itu menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minum khamr seperti busung lapar, hilang ingatan atau berbagai penyakit berbahaya lainnya. Iya, benar sekali. Dia juga mendapat nilai tambah ya. Sudah paham semua ya? Nah, Bu buka satu pertanyaan lagi. Siapa yang cepat dia yang dapat ya. Nah, jadi hukum minuman keras itu terdapat dalam surat apa? Ya, Desti? Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya, benar sekali. Nah, sepertinya kalian sudah paham semua ya tentang materi yang disampaikan hari ini. Paham dan tahu. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, dari materi yang disampaikan ada yang kurang paham. Sekarang siapa yang ingin bertanya tentang materi yang dijelaskan tadi? Bu, saya mau nanya Bu. Saya Bu. Ya silakan Putri ya, nanya. Mau nanya Bu, khamr itu kan merupakan istilah dari minuman yang memabukkan. Padahal khamr merupakan hasil fermentasi pati yang halal. Lalu mengapa khamr itu jadi haram? Iya, jadi khamr ini hukumnya haram karena sifatnya yang memabukkan tersebut. Apapun bahan utamanya, khamr itu tetaplah haram ya. Karena membuat kita itu kehilangan akal setelah minum khamr tersebut. Hal ini sudah dijelaskan dengan oleh beberapa ulama besar yang ahli dalam fikih maupun tafsir Quran. Jadi tetap haram gitu, walaupun bahannya apa aja itu tetap haram. Silakan yang ingin bertanya. Saya Bu. Ya silakan ini. Jadi saya izin bertanya Bu, ketika ada seorang pemuda yang mabuk lalu berbuat zina dengan seorang janda, maka hal yang tepat untuk seorang pemuda itu apa? Ya, jadi hal yang tepat yaitu pemuda itu harus dicambuk sebanyak 100 kali. Karena kan pemuda tadi kan telah melakukan zina. Kemudian yang kedua itu ditambah dengan dicambuk 40 kali karena pemuda tersebut telah meminum khamr. Jadi dia mendapatkan 2 hukuman, telah berzina dan telah meminum khamr. Paham ya? Ya Bu. Paham Bu. Baiklah anak-anak sekalian, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu merangkum materi kita pada hari ini, yaitu tentang meminum khamr. Itu dirangkum sesingkat mungkin ya. Nanti minggu depan kita tes lisan, ya. Terus catatannya nanti Ibu nilai dan dikumpulkan ke depan. Baik, paham ya? Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf kepada Allah. Saya mohon. Baiklah, silakan ketua kelasnya pimpin doa. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita